Selamat pagi pemirsa, ruang digital yang semula menjadi sarana belajar dan berkreasi bagi anak-anak kini berubah menjadi arena yang menyimpan berbagai ancaman serius. Perkembangan teknologi seperti deepfake, perundungan daring hingga manipulasi identitas membuat anak semakin rentan terhadap kekerasan non-fisik. Imbasnya apa? Akhirnya berdampak pada kesehatan mental dan masa depan mereka. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 26 Februari 2026 dengan tema Krisis Ruang Digital Anak bersama saya Valerie Budianto. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 0215839900. Pagi ini telah bersama dengan saya anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo. Pak Tommy, selamat pagi. Pagi Valerie. Kabar sehat Pak? Alhamdulillah. Pak Tommy, pagi ini editorial menyoroti terkait dengan krisis ruang digital anak. Sebagai orang tua, bagaimana Bapak melihat kondisi ruang digital anak saat ini? Ya memang teknologi itu memudahkan, tetapi juga di sisi lain membahayakan. Dan yang dibutuhkan sebetulnya sekarang ini adalah regulasi dan literasi. Regulasinya harus seperti banyak negara, seperti China, Singapura, mereka membuat regulasi yang sangat ketat, yang orientasinya adalah melindungi kepada masyarakat yang sebetulnya bisa terdampak dan terutama terhadap anak-anak. Yang kedua adalah memberikan literasi. Itu harus sesuatu yang terus dilakukan. Kita memasuki era yang sangat bebas. Indonesia termasuk negara yang sangat bebas untuk menggunakan teknologi, sosial media, tetapi kemudian kita lupa untuk melakukan regulasi dan literasi. Jadi memberikan pemahaman, memberikan pendidikan untuk bagaimana menggunakan teknologi secara benar dan baik, itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Belum terlambat, Pak Surya Paloh baru-baru ini sudah menyampaikan usulan pada Presiden untuk kita melakukan perbandingan dengan banyak negara seperti di China, sekali lagi seperti Singapura, bagaimana mereka melakukan regulasi sehingga akhirnya teknologi itu betul-betul bermanfaat, berguna, ya karena memang tujuan teknologi untuk sesuatu yang baik, tetapi kalau kemudian tidak dikelola dengan baik, peraturan dan kemudian literasi tadi akan menjadi membahayakan. Artinya memang regulasi dan literasi ini harus berjalan paralel ya Pak Tommy. Tapi kita tahan dulu karena kita akan sama-sama menyaksikan pemirsa inilah editorial Media Indonesia hari ini dengan tema Krisis Ruang Digital Anak. Krisis Ruang Digital Anak. Ruang digital yang semula digadang-gadang sebagai wahana belajar dan berkreasi bagi generasi muda, kini berubah menjadi medan yang semakin berbahaya bagi anak-anak. Internet yang tanpa batas telah membuka peluang baru bagi pendidikan dan komunikasi, tetapi juga melahirkan ancaman yang kian kompleks dan sulit dikendalikan. Laporan terbaru Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB UNICEF menunjukkan betapa seriusnya ancaman tersebut. Studi yang dilakukan bersama Jaringan Perlindungan Anak Internasional mengungkap sedikitnya 1,2 juta anak di 11 negara mengaku foto atau identitas mereka telah dimanipulasi menjadi materi seksual berbasis teknologi deepfake dalam 1 tahun terakhir. Fenomena yang disebut sebagai nudification itu memungkinkan pelaku mengubah foto biasa menjadi gambar seksual palsu yang tampak nyata. Materi seksual anak berbasis kecerdasan buatan tergolong kekerasan seksual terhadap anak sekalipun tidak selalu melibatkan kontak fisik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual TPKS juga sudah memuat definisi itu meski belum tegas menyebut hasil kecerdasan buatan. Pada pasal 4, kekerasan seksual pada anak meliputi eksploitasi seksual dan pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual. Masalah keamanan digital anak terlihat pula dari tingginya angka perundungan daring. Survei global menunjukkan lebih dari sepertiga remaja di 30 negara pernah menjadi korban perisakan digital. Fenomena ini membuktikan bahwa ruang digital tidak lagi sekadar memantulkan konflik sosial dunia nyata, tetapi telah menjadi sumber
kekerasan baru yang berdampak serius pada kesehatan mental dan perkembangan anak. Di Indonesia, situasinya tidak lebih baik. Pemerintah mencatat hampir separuh anak pengguna internet mengaku pernah mengalami perundungan digital. Angka sekitar 48% tersebut menunjukkan sebuah kenyataan yang dialami jutaan anak. Jika separuh anak Indonesia yang terhubung ke internet pernah mengalami kekerasan digital, sesungguhnya kita sedang menghadapi krisis perlindungan anak yang belum ditangani secara serius. Di banyak negara maju, perusahaan teknologi diwajibkan menerapkan prinsip safety by design, yakni memastikan keamanan pengguna sejak tahap perancangan sistem. Mekanisme deteksi otomatis, verifikasi usia yang lebih ketat, dan kewajiban penghapusan konten berbahaya dalam waktu singkat menjadi standar baru yang terus diperkuat. Dari sisi pengguna, untuk membatasi paparan konten berbahaya terhadap anak dan remaja, Australia menjadi pelopor larangan anak usia 16 tahun ke bawah menggunakan media sosial. Kebijakan itu diikuti beberapa negara lain. Sementara itu di Indonesia, sistem perlindungan anak mulai ditegakkan aturannya melalui peraturan pemerintah PP nomor 17 tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam perlindungan anak, sering disebut PP Tunas. Pemerintah mengatur akses internet secara berjenjang pada anak hingga remaja, termasuk pelibatan orang tua dalam mengawasi anak-anak mereka. Kita mengapresiasi kerangka perlindungan anak di ranah digital. Kendati begitu, masih banyak pekerjaan rumah harus diselesaikan. Efektivitas aturan itu dalam implementasi selalu menjadi tantangan besar. Anak-anak kita butuh benteng perlindungan sejak dari hulu. Membiarkan mereka terlalu lama tanpa perisai di ruang digital hari ini sama dengan merelakan masa depan bangsa dihancurkan. Kita harus menghentikan itu. Kami akan segera kembali pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan langsung melanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Tommy. Pak Tommy, sejauh ini bagaimana sih kesiapan pemerintah untuk memberantas kejahatan siber bagi anak? Ya, sebetulnya di KUHP yang baru sudah ada ya. Tetapi sekali lagi yang menjadi persoalan adalah sebetulnya kita ini sedang mendesain masyarakat Indonesia masa depan yang seperti apa. Kemudian hasil kajian dari perumusan visi itu seperti apa. Ini sesuatu yang menurut saya sangat penting kita miliki. Karena sekali lagi perkembangan teknologi akan berjalan begitu luar biasa. Betul. AI itu akan melakukan disruption yang sangat luar biasa. Dan semua aspek kehidupan akan berpengaruh. Pertanyaannya adalah sekali lagi untuk mengantisipasi itu. Apakah kita sudah melakukan kajian akan apa yang akan terjadi ke depan. Dan kemudian kalau tadi dikatakan mengenai regulasi oleh Valeri, regulasi seperti apa yang dibutuhkan untuk terutama untuk mereka yang melakukan dan memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan yang tidak baik, itu pola hukumannya seperti apa. Nah, ini yang kedua adalah bagaimana kemudian mengimplementasikan. Ya, itu masalah lainnya juga. Itu yang lain. Ya, kita sekarang sedang menghadapi salah satu kasus misalnya CRA ya Pak? Iya, yang deepfake yang dilakukan oleh di Semarang, ya kan. Kita bisa melihat bagaimana kemudian penegakan hukumnya ya begitu lemah dan tidak memberikan deterrent efek, yang kemudian membuat orang akan merasa ya tidak apa-apa. Nah, sekali lagi ini kesempatan ya, data yang disampaikan oleh UNICEF dan kemudian keprihatinan yang kita lihat sehari-hari, ini harus membuat kita sekarang berpikir kembali lagi, kita ingin membangun Indonesia seperti apa, teknologi kita akan tempatkan seperti apa, bagaimana kemudian kita menyiapkan orang-orang yang memang punya kapabilitas, punya expertise yang luar biasa, yang kemudian bisa memberikan literasi yang baik. Kembali lagi, yang tadi saya katakan, regulasi dan literasi sesuatu yang sangat penting. Banyak negara itu bahkan sudah mempersiapkan.
Sebagai contoh Singapura, Iya. Valeri, Singapura itu sudah kemarin dalam penyampaian anggaran, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sudah menyampaikan bahwa Singapura menyiapkan anggaran khusus untuk membuat masyarakat terbuka matanya, literasi itu menjadi jalan. Dan mereka bahkan sudah sejak lama, mereka sudah memperkirakan Singapura membutuhkan 39.000 ahli di bidang AI. Dan itu sampai 2030. Bahkan setiap tahun mereka sudah menetapkan berapa orang ahli AI ini. Di bidangnya seperti apa, kepentingan seperti apa, disekolahkan di mana. Dan kemudian mereka sudah pikirkan manfaatnya kemudian dalam pelaksanaan implementasi untuk melakukan literasi pada publik seperti apa. Nah, hal-hal seperti ini ya, jadi best practices yang ada di negara lain, yang salah satunya dilakukan oleh China misalnya. Karena kita dari timur, ya kan, orang timur itu kan sebetulnya orang lebih permisif, ya kan, kemudian lebih longgar. Sementara Barat itu kan sangat agresif kan. Nah, mereka harus memproteksi nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Nah, itu yang dilakukan oleh negara-negara termasuk Jepang, Korea, bahkan Australia. Kita bisa melihat, Valeri. Larangan di bawah 16 tahun ya Pak? Nggak boleh itu pakai dilakukan medsos. apa? Karena memang mereka khawatir anak-anak ini tidak tumbuh cara berpikirnya. Pendidikan itu menjadi sangat penting, Valeri. Karena sejak awal anak-anak itu harus diajarkan sesuatu yang konkret. Baru kemudian berpikir konseptual. Oke. Kita tidak bisa kemudian anak-anak itu masuk ke dalam imajinasi tanpa melihat sesuatu yang baik dan benar, ya kan, yang salah dan yang Mereka masih dalam masa pertumbuhan, mereka belum bisa menentukan dalam apa yang proses benar. itu. Nah, disitulah sebetulnya kita harus hadir. Nah, sekali lagi peran ini bukan ada hanya pada negara, pada kita juga sebagai masyarakat, termasuk orang tua. Bagaimana kita memproteksi anak-anak. Tetapi ujungnya sekali lagi pemerintah harus hadir untuk menentukan regulasinya. Bahkan kemudian literasi kepada masyarakatnya supaya kemudian betul-betul melek terhadap teknologi, melek terhadap sosial media, melek terhadap AI seperti apa. Ini adalah proses yang sekali lagi kita belum pernah bisa mendengar penjelasan lebih rinci bagaimana Indonesia mempersiapkan masa yang akan datang. Nah, ini PR kita sama-sama, Valeri. Jadi karena itu media Indonesia hari ini editorial mengangkat hal ini bukan hanya sekedar untuk tahu bahwa persoalan ini, tapi kita ingin mengajak, ayo kita duduk sama-sama, memikirkan, ingin membangun masyarakat Indonesia seperti apa. Baik. Berteknologi, pikiran modern, tetapi jangan melupakan nilai-nilai yang ada. Baik, Dan hal-hal negatif itu harus perlu kita. ada pemerintahan yang visioner ke depan ya Pak. Betul. Kita akan lanjutkan pembahasan karena kita tahu juga di Indonesia akan segera efektif berlaku PP Tunas kira-kira seperti apa. Tapi pemirsa tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Pemirsa, Anda kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia dan kita masuk pada sesi akhir. Pak Tommy, kita tahu di Indonesia sudah ada PP Tunas yang akan segera efektif berlaku, ditargetkan di Maret 2026. Bagaimana agar implementasi dari PP Tunas ini benar-benar bisa efektif, Pak, untuk bisa memberantas kejahatan ranah digital terhadap anak? Tugas yang paling utama sekarang adalah bagaimana melakukan sosialisasi. Dan bisa dilakukan secara langsung maupun melalui PSE, ya kan. Semua televisi harus juga menyiarkan apa hal-hal yang boleh dan tidak boleh. Bahkan kemudian didialogkan supaya sekali lagi masyarakat ikut terlibat dan memahami betul apa sebetulnya esensi dari PP Tunas ini. Ya, karena tujuan besarnya adalah kita ingin melindungi kehidupan warga Indonesia dan itu adalah perintah konstitusi. Ya, tugas negara itu adalah melindungi segenap kehidupan. Nah, segenap kehidupan sekarang ini termasuk di dunia maya yang memang sudah berkembang luar biasa dan pengaruhnya itu sangat masif dan kemudian tanpa batas karena merasuk kepada pemikiran. Nah, kalau kemudian cara masuknya itu kemudian tidak benar, itu akan membentuk manusia Indonesia yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena itu sekali lagi bangsa itu harus didesain menjadi seperti apa, toolsnya apa dan bagaimana caranya, dan harus ada ketekunan untuk bisa melakukan itu, mendesain dan mengarahkan masyarakat Indonesia ini. Karena kalau tidak, kita akan sekedar bebas,
tanpa ada aturan yang jelas, tanpa ada pemahaman yang benar, kemudian kita akan menjadi chaos. Dan kalau saya melihat sekarang kemajuan teknologi ini menimbulkan sesuatu yang lebih keotik di tengah masyarakat. Lihat aja perdebatan, lihat konten-konten yang ada, penggunaan bahasa-bahasa yang ada di masyarakat melalui sosial media seringkali kasar dan tidak menunjukkan, mencerminkan nilai keindonesiaan yang sesungguhnya. Apakah kita akan biarkan terus? Saatnya bagi kita sekarang tarik balik untuk kemudian bagaimana kita menatap ke depan. Penggunaan bahasa Indonesia yang baik yang benar di dalam sosial media itu menjadi sesuatu yang juga harus dilakukan. Bagaimana efek-efek negatif seperti judi online, ya kan, kemudian pornografi. Apakah kita hanya sekedar mengimbau? Harus ada regulasinya dan harus ada toolsnya untuk membuat itu tidak bisa tayang di dalam sosial media kita. Sekali lagi, terutama untuk anak-anak, masa depan kita ada di otak tangan anak-anak. Dan mereka yang harus kita lindungi. Intinya nasib bangsa ke depan sangat ditentukan bagaimana kita mampu untuk memberikan edukasi, literasi, dan juga regulasi ya Pak. Betul. Terutama dari ranah siber kepada anak-anak penerus bangsa masa depan. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group Suryo Pratomo sudah berbagi pandangannya. Pemirsa, anak-anak membutuhkan perlindungan nyata sejak dari hulu agar ruang digital tidak menjadi ancaman bagi tumbuh kembang mereka. Tanpa pengawasan dan sistem keamanan yang kuat, masa depan generasi muda terancam oleh kekerasan digital yang terus berkembang. Sudah saatnya kita memastikan ruang digital menjadi tempat yang aman dan bukan sebaliknya. Saya Valerie Budianto pamit undur diri. Terima kasih atas atensi Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa. Metro TV. Ada yang mau ngasih saya 2T. Kalau keluarga saya nggak Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.